Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang saya akan membahas contoh soal UTS tahun 2024 Fisika Matematika, yaitu terkait transformasi Laplace gitu. Nah, di sini soalnya gunakan transformasi Laplace untuk mencari solusi persamaan diferensial berikut. Nah, jadi kita harus mencari persamaan y-nya itu apa solusinya gitu ya. Di sini diketahui soalnya y double aksen ditambah 3y aksen tambah 2,25y sama dengan 9t kuadrat ditambah 64. Dengan keterangan tambahan di mana y pada saat t sama dengan 0 yaitu 1 dan y turunan y pada saat y sama t sama dengan 0 adalah 31,5. Oke, kita lihat dulu formula transformasi Laplace secara umum ya. Jika ditransformasikan y aksen adalah s, transformasinya adalah y s y dikurangi y 0. Kalau y double aksen adalah s kuadrat y dikurangi s y 0 dikurangi y aksen 0. Nah, kalau t pangkat n transformasinya adalah n faktorial per sn tambah 1, dan kalau konstanta yaitu konstanta dibagi s gitu ya. Nah, kita akan merubah semua domainnya itu ke S gitu ya, dari T ke S, dari waktu ke frekuensi gitu kan. Oke, dengan formula ini kita akan transformasi ya bentuk persamaan di soal ke dalam domain waktu ke frekuensi. Pertama yang y double aksen, kita gunakan yang ini. Sehingga nanti hasilnya ini ya, S kuadrat bla 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 sampai y aksen 0. Lalu untuk yang 3y aksen berarti 3 dikali ini. Ya, 3 dikali ini. Nah, sedangkan untuk yang terakhir yaitu 2, yang sebelah kiri ya. Ini tinggal dikali 2,25 kali y. Gitu ya. Nah, dari gitu ini sebelah kanannya kita ganti ya. Ini kan 9t pangkat 3 berarti n-nya berapa? N-nya berarti 3, berarti 3 faktorial S pangkat per S pangkat 3 tambah 1 gitu ya. Sedangkan yang konstantanya mana tadi ya? Ini ya. Konstantanya itu adalah 64, berarti tinggal 64 tambah S gitu aja. Ya. Nah, sekarang semuanya sudah dalam domain sudah ditransformasi ya. Dalam domain frekuensi ya S ya. Sekarang kita bukan ubah, kita keluarkan dulu y s-nya gitu ya. Y fungsi s-nya itu berarti adalah s kuadrat gitu ya. Ada s kuadrat. Nah, ini ya. Ada apa lagi yang s 3s ys ya tambah 2,25. Makanya jadi ini. Terus sisanya adalah S ditambah min 3 ini ya. Sebentar. Ini min 31,5 dikurangi 3, berarti min 34,5. Terus S-nya masuk ke sini. Oke, yang sebelah kanan kita ini saja selesaikan ya. Jadi 6 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 berarti 6 kali 9 54. Nah, setelah itu kita pindahkan min S min 34,5 ke sebelah kanan. Nah, sehingga ini jadi seperti ini. Nah, kita agar lebih enak ya di sini kita ubah untuk yang S kuadrat ditambah 3 S ditambah 9 per 4, 4-nya berarti 4-nya dikali atas ya, atas sama menyebut sama pembilang dikali 4, sehingga jadinya ini 4S ditambah 3S tambah 9 kali 4 per 4 gitu ya. Atau di sini bisa kita buat 2S ditambah 3 kuadrat. Nah, 4 di sini itu nanti dikalikan ke atas. Nah, ke sini. Ya kan? Nah, ini pindah ke atas dulu. Nah, sehingga nanti begini ya, kalau misalnya pusing di sininya itu ini kan segini ya. Nah, nanti kedua ruas ini semuanya pindah ke kanan, berarti yang atas jadi dibagi ya kan, yang bawah ini menjadi di sini. Nah, gitu dikali.
Sehingga dimasukkan, nah ini kita lihat, kita samakan penyebutnya. Berarti kan ini nanti masukkan dikali ini, dikali ini, dikali satu, dikali satu. Nah, kita ini aja, apa namanya, cari pangkat terbesar yaitu S pangkat 4 dikali, jadi ada dua ya, S pangkat 4 dikali 2S tambah 3 pangkat 2. Nah, ini. S pangkat 4 dikali 2S tambah 3 terus dikuadratkan dibagi yang 54 ini, kita lihat ya. Yang 54 ini penyebutnya adalah 2S ditambah 3 pangkat 2 dikali S pangkat 4. Sehingga ini bagi ini adalah 1. Sisanya tinggal 54. Terus ini S pangkat 4. Penyebut ini dibagi ini berapa? Kita tahu perkalian ini hasilnya apa? Hasilnya itu adalah ini ya. 2S tambah 3 kuadrat. Sehingga ini dibagi ini adalah sisanya S pangkat 3. Maka S pangkat 3 dikali 64. Ya. Berarti 64 S pangkat 3. Lalu yang ini 20 ini dikali ini, ya berarti kan hasilnya 2S tambah 3 pangkat kuadrat. Berarti ini dibagi ini hasilnya S pangkat 4. Ya. S pangkat 4. Ini hasilnya S pangkat 4 dikali S, jadi S pangkat 5. Begitupun untuk yang terakhir, akan didapatkan 34S pangkat 4. Nah, dikalikan 4 semua, sehingga hasilnya seperti ini. 54 kali 4, ini ya, saya urutkan dulu dari 5 pangkat 4 pangkat 3 sama segini. Yang tidak ada S-nya. Dihasilkan seperti ini. Nah, apa yang harus kita lihat di sini? Di sini kita gunakan teknik yaitu partial fraksional ya, untuk mencari konstanta setiap gini nih. Kita akan mencari, kan kita kalau misalnya kayak gini ya, kita mau inverse transformasi susah gitu ya. Kenapa? Mana ya rumusnya ya, inverse transformasi. Nih tabelnya. Ini adalah tabel untuk menginverse dari yang tadi ya, dari domain waktu ke frekuensi, itu kebalikannya. Lihat nih, yang adanya seperti ini, seper S bisa jadi 1, seper S kuadrat bisa jadi T gitu ya, dan seterusnya. Lihat kalau kalian di sini bentuknya, mau kalian transformasi gimana, rumit banget gitu kan ya. Oleh karena itu, kita harus pecah ini menjadi apa ya? Menjadi suatu fraction yang lebih yang setara dengan persamaan di atas gitu ya. Persamaan ini. Nah, gimana caranya menggunakan fractional fraction, partial fraction. Nah, persamaan ini kita akan pecah. Mulai dari pangkat yang terendah yaitu S. Kan di sini ada dua suku ya, ini sama ini. Nah, yang S dulu deh. S kuadrat, S3, S4 gitu ya. Dimana dia itu diwakilkan oleh suatu konstanta A, B, C, D. Lalu untuk yang suku keduanya 2S tambah 3, ya kan? Satu lagi 2S tambah 3 kuadrat. Jadi pangkat 1, pangkat 2. Diwakilkan oleh E dan F. Nah, ini akan setara dengan ini gitu ya. Nah, PR-nya sekarang kita harus mencari nilai A, B, C, D, E, F. Nah, kenapa kita harus seperti ini? Pertanyaannya, karena kita lihat kalau kita nanti dapat A sama B, nanti kita asumsikan akan dapat A, B, C, D, E, F ya. Nah, lihat bentuknya A per S. Di tabel ada A per S. Ya, misalnya seper S ya, itu akan menjadi 1. Nah, terus di bawahnya ada lagi. Mana tadi? S kuadrat 1 per S kuadrat gitu ya. Jadi semua ini akan mudah nanti di-inverse-kannya lagi gitu, dibalikan lagi dari domain frekuensi ke waktu. Nah, itu tujuannya. Kenapa sih ribet harus kita gunakan partial fraction ya, untuk mempermudah kita melakukan inverse transformasi Laplace-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ini ya, penyebut yang di bawah ini dikalikan ke atas, sehingga nanti kita dapatkan A dikali S pangkat ini ya,
Ya, saya kasih contoh satu ya. A dikali S pangkat 4, 2S ditambah 3 kuadrat per S. Sehingga menjadi AS pangkat 3. Dan satu-satu. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Kalian coba satu-satu ya. Nanti akan menjadi persamaannya seperti ini. Setelah itu, ini kan masih campur ya. Ada A, ada B-nya masih tercampur gitu ya. Nah, kita dengan pangkatnya maksudnya. Nah, kita pisahkan berdasarkan pangkat. Nah, ini saya sudah diuraikan, pisahkan berdasarkan pangkat. Yang S pangkat 5 apa aja? Nih ada A4, ada E2, nah, gitu ya. Lalu yang S4 ada apa aja? Ini ada 3, ada 4. Ya. Yang S3 ada seterusnya. Ya. Setelah ini mudahnya ya, kita cocokkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini dia. Yang sebelah kiri ya, itu yang pangkat koefisien di depan S pangkat 5 adalah 4. Ya kan? Sedangkan yang kanan adalah A4 dan E2. Maka 4 sama dengan 4A ditambah E2 atau 2E itu ya harusnya. Oke, gitu. Lalu yang sebelah kiri di depan S pangkat 4 adalah 138. Ya, yang sebelah sini adalah A12, B4, E3 tambah F. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini ya, yang sebelah sini. Gitu. Satu-satu. Setelah itu, yang pangkatnya berapa? 3 ya sekarang ya. Yang 3 itu adalah 256. Sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah ini. Kita dapat persamaannya seperti ini. Jadi kita akan cocokkan persamaan sebelah kanan dan persamaan sebelah kiri gitu ya. Lalu ada lagi S pangkat 2, S pangkat 1 itu 0. Sehingga makanya di sini hasilnya 0. 0 sama dengan ini untuk S pangkat 2 ya. Yang ini untuk S saja, S pangkat 1. Yang terakhir di sini adalah yang tidak punya S pangkat 0 ya, atau 1. Yang S pangkat 0-nya itu adalah di sini cuman hanya ada 9D. Ya, jadi 219 dikali 9D. Ini 9D mana? Ini ya. Yang ini 216. Nah, jadi 216 sama dengan 9D. Nah, setelah itu kita lihat yang paling gampang cari yang koefisiennya cuma 1 gitu ya. Yaitu di 9D sama dengan 216, maka D-nya 24. 24 ini dimasukkan ke sini D-nya. Berarti 0 sama dengan 9C atau 99C sama dengan 12 ke 24. Maka dapat C-nya min 32. Masukkan lagi ke atas, dapat B-nya 32. Masukkan lagi ke atas, maka dapat A-nya 0. Nah, di sini ini kan ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4 ya. Yang atas dulu, lewat dulu ke atas nih. Jadi 4 sama dengan 4A, ini ada ya. A-nya 0, E2, maka E-nya adalah 2. Nah, yang terakhir baru ke bawah, baru terakhir ke sini. Nah, didapatkannya F-nya adalah 4. Setelah itu, kalian masukkan lagi nih ke yang atas ya. Dapat A, B, C, D, E, F-nya, masukkan lagi persamaan ini. Maka dapat persamaannya 24 per S4 dikurangi 32 per S pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya, ya kita lakukan inverse Laplace. Nah, 24 per S pangkat 4 ya. Ini kalau pangkatnya N pangkat ini ya. Berarti itu berapa? S pangkat 4 berarti N tambah 1, berarti N-nya adalah 3, ya kan? Berarti ini tuh oh, salah ini saya. Oke, sorry, tadi ada kesalahan ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kan ini S pangkat 4 berarti N-nya tuh pasti 3 kan? Karena kita lihat rumusnya itu adalah N tambah 1. Berarti sini 3. Nah, berarti N-nya 3. Nah, kita lihat rumusnya sini. Berarti
n faktorial 3 faktorial per 3 tambah 1 atau 6s pangkat 4 ya. Sedangkan di sini adalah 24 s pangkat 4. Nah, berarti 6 dikali berapa yang jadi 24? Nah, yaitu adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 T pangkat 3. Gitu. Ya. Kita ini tuh menjadi 4T. Kita cek aja ya, 4T 3 pangkat 3 tuh harus, kalau kita rubah jadi domain frekuensi 4 kali 3 faktorial per S pangkat 3 tambah 1. Nah, jadi isinya adalah 24 per S pangkat 4. Sama ya. Nah, gitu. Begitupun untuk yang S pangkat 3 ini yang bawah nih. Berarti kan kalau cara rumus itu adalah konversinya ke T kuadrat kan. Karena 2 faktorial per 2 kali 2 per S pangkat 3. Nah, sedangkan di sini adalah 32. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya jadi 32, yaitu 16. Nah, makanya jadi 16 T kuadrat. Ini kali 16. Nah, gitu ya. Untuk yang S kuadrat, berarti N-nya 1 ya. Kalau N1 langsung saja 32 kali T. Nah, sedangkan yang ini, yang per ini kita rubah dulu nih. Biar apa? Jadi di depan S-nya itu 1. Karena di sini kita lihat ya, yang kuadrat mana? Sebentar. Ini tuh akan menjadi pangkat Nah ini nih. Biar yang di depan S-nya itu adalah 1. Ini 1 gitu kan ya. Nah, tapi 2 kali ya, karena ini pangkat N-nya berarti 2 kali nih. Pertama, dia itu akan menjadi pangkat AT ya. Kalau ini minus, ini jadi plus. Kalau ini plus jadi minus gitu ya. Yang kedua, ini tuh kan seper N ya kan. Berarti ini tuh seolah-olah menjadi seperti ini lagi dikali T pangkat N gitu. Coba dulu ya, kita lihat sini. Oke, pada bagian yang bawah ini kita rekayasa dulu karena ingin S-nya itu pangkat di depannya itu 1 ya koefisiennya, maka kita bisa rubah dulu nih. Ini itu berarti S ditambah 3 per 2 ya kan, kuadrat dikali 4. Tuh. Karena kalau kita masukkan ya nantinya kan 4S ya. Yang ininya 1/4 jadi hilang juga. Nah, atau enggak kita lihat di sini ya. Kan ini perkalian ini tuh menghasilkan 4S tambah 12S tambah 9. Nah, kalau ini, kalau kita, apa namanya? Kalau kita masukkan, nih ya, S ditambah 3 per 2 dikuadratkan jadi S kuadrat tambah 6S ditambah 9/4. Nah, ini kan tinggal dikali 4 ya. Sehingga hasilnya akan sama dengan yang ini. Jadi, seperti itu. Yang bawah juga sama, maka ini menjadi S ditambah 3 per 2 dikali 2 duanya. Ya, sehingga nanti kalau dimasukkan jadi ini juga. Gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat yang ini coret aja langsung ya. Nah, jadi yang ini dulu nih. Atau yang ini. 1/4 coret juga ya. Karena 4/4. Sehingga jadi 1/S. Jadi ini tuh adalah 1/S ditambah 3 per 2 kuadrat. Yang pertama dulunya, yang S yang dalamnya dulu. S tambah 3 per 2 itu adalah pangkat AT. Dikembalikan minus ya. Berarti ini pangkat minus 3 per 2 T. Dikali, ini T-nya pangkat 2. Berarti N-nya N berapa? N-nya N1 ya. Karena kan T pangkat N sama dengan N faktorial per Sn tambah 1. Ini kalau ini hasilnya 2, berarti N-nya 1. Berarti dikali T. Nah, gitu ya. Sebentar, yang mana ini? Itu adalah yang 32T ya tambah tambah harusnya. Nah, tambah. Oh, ini yang ini ya. Yang ini tuh hasil yang ini. Nah, tambah dulu ini. Ini kurang tambah tadi, tambah ya. Nah, yang ini hasilnya yang ini.
gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ya, inverse dari ini adalah E pangkat min 3/2 T. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Berapa pakai ini ya. Yang ini hasilnya yang ini. Sedangkan yang kuning ini hasilnya yang ini. Oke, seperti itu. Jadi ini hasilnya ya. Baik, sekian pembahasan soalnya. Kita bisa bahas di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.